Yo teman-teman, apakah di antara kalian ada yang menjadi penulisnya Promedia? Apa kabar? Apakah sudah untung atau malah udah capek? Ini pembahasan ini rame banget ya, rame banget di Facebook tuh sampai gelut loh. Tapi sayangnya mereka yang ngebahas ini tuh nggak ngebantu apa-apa buat para freelancer. Nggak mencerahkan, juga nggak ngasih duit. Saya saya malas sama orang-orang yang kebanyakan debat, kebanyakan ini itu tapi nggak dapet project, nggak dapet duit. Cuma karena apa? Karena seorang freelancer tuh ya ukurannya adalah dapat project biar dapat duit. Kalau kalian senior, banyak perhitungan, mending ini, mending itu, tapi nggak dapet duit buat apa? Nah, obrolan kita soal Promedia ini, saya berharap ini bisa digunakan oleh teman-teman yang masih ada di Promedia, yang belum dapat untung. Semoga bisa menggunakan ini supaya dapat untung. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu apa itu Promedia, ini semoga bisa jadi bahan pertimbangan apakah kalian bakal bergabung atau enggak. Karena dua-duanya boleh aja gitu. Kita sebenarnya ada banyak topik ya kita yang bisa kita bahas soal Promedia ini, tapi kita bahas dua aja deh. Apa itu Promedia dan bagaimana perputaran uang yang ada di sana. Dua aja ini dulu. Nanti kita lain waktu aja kita bahas yang lain-lain. Nah, kalau teman-teman itu tahu aja dua hal ini, maka teman-teman tuh itu nggak akan salah sangka dan bisa membuat kerja di sana itu jadi lebih efisien. Karena kebanyakan teman-teman yang ngobrol sama saya bilang gini gitu itu karena nggak tahu apa itu Promedia dan bagaimana cara menghasilkan uang dari sana. Itu makanya nggak dapat cuan dari sana. Oke? Tapi juga belum tentu ya kalau kalian tahu terus dapat cuan dari sana kaya raya, nggak. Karena itu tergantung sama portal website Anda. Kalau portal websitenya nggak amanah, ya mending cabut aja lah. Gitu ya. Oke, kita kembali ke dua hal tadi ya. Apa itu Promedia dan bagaimana perputaran uang di sana supaya kita bisa ambil uang dari sana. Oke. Yang pertama kita pahami adalah apa itu Promedia. Ini aja dulu nih ya. Ini banyak yang keliru. Banyak teman-teman freelance tuh ketemu kopi darat sama saya. Aku tanyain, kerja di mana? Di Promedia. Jadi apa? Jadi penulis konten. Promedia tuh nggak punya penulis konten, Pak. Anda keliru. Bagi saya, Promedia tuh udah mutlak agensi iklan. Udah, itu aja. Itu tuh Promedia tuh kayak semacam jualan baliho, jualan space iklan. Udah gitu doang. Nggak ada yang lain-lain. Nah, tapi kalau teman-teman bisa baca di website resminya ya, mereka itu membangun citra sebagai apa ya, kurang lebih sebuah perusahaan yang memfasilitasi para, namanya disebutnya mediapreneur, pengusaha media. Ya nanti istilah itu silahkan dibaca sendiri ya di website resminya. Kalau bagi saya mereka adalah mutlak agensi iklan. Jadi caranya adalah mereka itu mengumpulkan para pelaku media massa, portal berita, disatukan. Nah itu kan jadi banyak tuh, ada hampir 1.000 kok kayak kalau nggak salah tuh. Dari situ media-media itu kan platformnya di website ya. Nah website itu bagi para pengembang iklan itu adalah lahan yang digunakan untuk menancapkan iklan. Oke. Nah, supaya pengiklan itu bisa masuk ke lahan-lahan iklan ini, ke website-website ini, dibutuhkanlah Promedia sebagai moderatornya. Gitu. Jadi bukan media, mereka tuh cuman agensi iklan. Bukan secara harfiah ya, tapi bagi saya mereka tuh agensi iklan. Udah, gitu aja. Nah, tentunya pengembang iklan ini kan nggak mau ya, pemilik iklan ini nggak mau ya menancapkan iklannya di
lahan-lahan yang kering. Nggak mau dong. Ngapain nancepin iklan di lahan yang nggak ada orangnya? Makanya lahan itu harus diisi artikel-artikel, harus diisi berita-berita supaya penonton tuh masuk. Kalau penonton masuk, iklannya terlihat. Kalau iklannya terlihat, dapat bayaran. Gitu konsepnya. Ya sama aja kayak kalian kalau kita itu ngeblog, bikin blogspot, bikin blog diary gitu-gitu. Kalau ada yang nonton, iklan akan muncul. Iklan muncul, kita dapat bayaran dari blog kita. Sama aja. Nah, ini bedanya adalah portal berita yang diisi oleh ratusan orang. Makanya iklan yang masuk ke situ juga mahal. Karena iklannya mahal, adalah penulis-penulis yang bayarnya sampai 100 juta, 130 juta punyanya. Siapa tuh? Media NTB. Gitu-gitu. Nah, yang kedua, itu singkatnya ya, singkat soal Promedia. Yang kedua, perputaran uang di sana. Oke? Nah, ini kalau teman-teman yang udah biasa main AdSense blog yang bakal enak lah cara mencernanya. Perputaran uang di sana itu ada dari beberapa website, dari iklan natif. Jadi kalau kita buka websitenya nanti akan muncul iklan dari Google, dari MGID dan lainnya, iklan-iklan legal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah iklan banner. Itu misalnya Pertamina nempel di website itu, atau Gojek nempel di website itu. Nah, itu dua pembayaran yang berbeda. Dari situlah uang muncul. Nah, teman-teman, kalau teman-teman menulis di website yang iklannya aja sedikit, ngapain diterusin? Cabut aja udah. Karena apa? Karena nggak ada duitnya. Gitu. Nah, konsep ini nggak dipahami oleh banyak penulis yang masuk di sana. Mereka taunya nulis aja, nanti juga dapat duit. Nggak gitu. Sorry ada motor. Nggak gitu. Kamu mau nulis 2000 sebulan, 2000 artikel sebulan, kalau di website itu nggak ada iklannya, susah mau dapat bayaran. Kecuali pemilik website itu ngasih uang sendiri. Dia punya usaha yang lain, terus penulisnya yaudah nih saya kasih supaya semangat, bisa. Ganti internet, bisa. Tapi kalau websitenya aja nggak ada iklannya, kalian mau nulis ribuan, ya nggak dapet duit. Nah, anehnya dia setelah nulis itu di Facebook dia ngomong, dia marah-marah, saya udah nulis segini gini tapi nggak dapet tuh duitnya. Ya, aduh, udah jelas-jelas websitenya buruk, bukan Promedianya ya, websitenya yang buruk. Nanti ada banyak masalah soalnya di website itu. Ada yang pornografi, ada yang memang ke-ban oleh Google, gitu-gitu banyak. Jadi kalian juga harus perhatikan di mana website tempat Anda bernaung, gitu. Yang kedua, yang masalah yang lain adalah dia ada di website yang keren, yang gede, yang iklannya banyak, tapi nulisnya sedikit. Nulisnya sedikit, nggak kena lagi. Udah tahu yang trending di website itu adalah soal olahraga, dia nulis soal agama, bus. Habis itu marah-marah dia. Teman saya nulis berita olahraga nggak penting malah dapat duit. Saya nulis agama yang mencerahkan malah nggak dapat duit. Nggak gitu konsepnya. Banyaknya tulisan Anda dibaca orang itu akan dihitung dikalikan harga iklan dan bla 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 supaya sehingga Anda dapat duit. Itu konsepnya. Nggak ada urusan Anda nulis bermutu atau nggak bermutu, itu nggak ada urusan. Bermutu tapi kalau nggak menarik banyak orang ya Anda nggak dapat duit dong. Nah, yang ini agak emosional ya, yang poin kedua ya, yang soal bagaimana perputaran uang yang ada di Promedia.
Ya karena banyak orang yang salah sangka tapi marah-marah gitu. Bahkan termasuk pengelola websitenya loh. Pengelola websitenya tuh dia nggak tahu uang tuh dari mana, sehingga iklan tuh dimatiin sama dia. Itu aneh banget. Nah, teman-teman kalau mau gabung sama Promedia, teman-teman harus tahu itu. Teman-teman harus pahami bahwa Promedia itu bukan media, tetapi sebuah perusahaan yang menaungi beberapa media. Artinya kalau teman-teman nanti bergabung bersama Promedia, teman-teman akan bekerja untuk website tertentu. Nah, pastikan website tempat teman-teman bekerja ini website yang terpercaya, yang bagus, yang manajemennya lengkap. Ada pemret, ada sekretaris, ada bendahara, ada editor, ada gitu-gitu ya. Pastikan itu. Kalau websitenya nggak seperti itu, udah nggak usah gabung, percuma. Nanti kalau Anda dapat untung paling-paling juga dibawa kabur itu. Itu seuzon saya, ya nggak semua orang buruk begitu. Tapi yang jelas bahaya lah. Terus yang kedua, pahami juga bahwa uang di sana itu asalnya dari iklan. Teman-teman kalau nulis banyak tapi nggak ada iklannya, teman-teman nggak akan dapat duit. Teman-teman nulis ada iklannya tapi nulisnya cuma sedikit, juga nggak dapat duit. Maka teman-teman harus tepat milihnya. Nulis banyak, iklannya juga banyak. Itu teman-teman bisa kaya raya. Lah, emangnya saya tahu? Emang kenapa sih pakai nanya begitu? Emang kenapa? Kalau saya nggak tahu terus saya ngomong begitu, emang kenapa? Enggak. Saya tahu. Teman-teman boleh percaya atau boleh enggak, silahkan gunakan dua pemahaman tadi. Yang lain kita bahas lain kali. Kalau misalnya banyak yang datang di sini. Thank you.